Oke, baik. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Amin. Amin. Dan sebelum kita masuk ke dalam mata pelajaran hari ini, anak-anak kita mulai mata pelajaran awal mata pelajaran pada siang hari ini kita mulai mata pelajaran dengan doa. Dan anak-anak menyiapkan hati sehingga kita masuk dalam doa pembelajaran siang hari, sehingga Tuhan bisa memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa belajar dari awal sampai yang terakhir semuanya dengan baik. Baik, kita masuk dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang menyertai kami Bapa. Dari siang hari ini kami akan belajar tentang kitab dalam kitab, tetapi Tuhan yang menyertai kami bersama murid siswa SMA kelas 3 ini Bapa. Sehingga Tuhan memberikan kami kekuatan, dan kami sebagai guru juga memberikan kami kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang menyertai kami pada siang hari. Amin. Amin. Baik, sebelum kita masuk ke dalam mata pelajaran hari ini, kita absen dulu ya. Kita masuk absen, dan saya absen dulu. Kristefa Hadir, Pak. Rian Safatu, Hadir, Pak. Riko Nomleni, Hadir, Pak. Ino Nomleni. Tidak hadir, Pak. Berarti ini hari banyak yang alpa. Dong ada buat apa sehingga hari ini mereka tidak ikut? Bermain, Pak. Nanti pulang bilang pada titip salam, bilang minggu depan kamu harus ikut untuk belajar karena semua dekat ujian. Jadi nanti kamu punya nilai tes tengah semester nanti berkurang. Baik, Pak. Begitu ya anak-anak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, mari kita masuk dalam pelajaran hari ini. Dan pelajaran hari ini saya ambil di materi. Saya ambil materi tentang hidup dalam damai. Dia punya langkah-langkah di dalam materi tentang hidup di dalam damai. Itu karya-karya Allah. Karya-karya Allah kepada kita sebagai manusia. Saya akan menjelaskan sedikit tentang arti dari damai, hidup dalam damai. Ketika kita hidup dalam damai, kita tanggung jawab setiap hari itu, tanggung jawab setiap orang yang mengikut Yesus. Dan hendaklah dia, maka dia akan Kristus memerintah dalam hatinya. Karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dengan Tuhan.
Baik, itu penjelasan sedikit dari awal kita hari ini atau siang hari ini. Dan saya memberikan ciri-ciri tentang hidup dalam damai. Ciri-cirinya seperti apa, anak-anak? Ciri-ciri seperti hidup dalam damai itu seperti apa? Itu ciri-ciri. Rukun dalam keluarga. Tidak Ya, hidup dalam rukun dan tidak bertengkar dalam keluarga. ya itu juga termasuk hidup dalam damai. Ya, yang pertama tuh hidup dalam damai itu ibadah dengan hikmat. Ketika kita di suatu tempat dan ada ibadat di tetangga atau keluarga, kita pasti melihat orang mondar-mandir, lihat hidung rapi, lebih ibadat. Ini hari-hari apa? Ini hari-hari Selasa. Kok ke gereja? Orang bingung. Kita bingung. Kita tanya, oh ini hari ada apa? Orang pakaian rapi, lalu lewat jalan. Sonde ada ibadah. Oh, saya siap ikut ibadat. Kita sampai ibadat, apakah kita menyiapkan kita punya hati dengan tulus atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, kita sampai ibadat, kita menghormati Tuhan atau tidak? Menghormati. Ya, kita pasti menghormati. Dan di situ kita sampai di tempat ibadat dan sudah mulai ibadat dari pertengahan sampai akhir. Dari awal sampai akhir itu kita ribut atau tidak? Tidak ribut. Oke, berarti saya punya siswa SMA kelas 3 nih, anak paling bagus semua. Ketika kita sampai ibadat, kita ribut atau tidak? Tidak. Berarti anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Dan kita masuk dalam contoh-contoh. Contoh pembawaan hidup perilaku kita dalam damai itu contohnya seperti apa-apa. Tidak ribut. Membantu ibu. Membantu ibu. Tidak Contoh lain, Gotong royong. gotong royong. Ada yang lain lagi? tidak ribut saat beribadah. Baik, yang contoh-contoh pembawaan perilaku untuk kita damai dalam sejahtera itu. Yang pertama, ingat, dan saya minta untuk anak-anak bisa tulis yang Pak jelaskan ini. Siap. Tulis dia punya contoh-contoh dengan dia punya ciri-ciri yang tadi Pak sudah jelaskan tadi. Baik, Pak. Ya, dia punya contoh-contoh itu pembawaan perilaku. Yang pertama tuh ibadah dengan hikmat. Yang kedua itu menghormati Tuhannya. Yang ketiga itu tidak takut kepada Tuhan. Itu yang dia punya contoh-contoh. Dan saya mengingat siswa-siswa semua di sini pasti anak yang rajin, anak-anak yang mengikuti ketaatan orang tua, sehingga ketika dia lanjut ke masa usia yang bertambah, dia itu mengerti hal yang dia alami.
Baik, materi saya sampai di sini saja. Dari awal materi sampai pertengahan. Dan saya berikan untuk kesempatan untuk siswa, berikan kesempatan untuk belum ada yang mengerti, ya silakan untuk bertanya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita masuk pada ini kesimpulan. Nanti Pak ini simpulkan semua materi dari awal tadi sehingga Pak rangkum jadi satu. Jadi kesimpulan adalah apapun permasalahan kita ketakutan atau kekhawatiran yang ada dalam hidup kita harus tetap hadapi dengan sebuah sikap kita dalam iman kita yang teguh. Dan pasti Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ya anak-anak, ketika kita berbuat sesuatu, kita pasti membutuhkan Tuhan. Dan pasti Tuhan mendengarkan permintaan kita. Dan Tuhan pasti bersama-sama dengan kita. Ketika kita sejak lahir, Tuhan sudah melindungi kita sampai kita dewasa. Sampai mati pun Tuhan masih melindungi kita. Baik, ini kesimpulan yang siang hari ini saya sampaikan. Dan kita masuk dalam materi yang berikut. Untuk materi yang berikut, saya rasa sudah sampai di sini. Dan tadi saya juga berikan ini kesempatan untuk bertanya. Ya, semua mengerti. Ya, sudah paham. Tapi semoga semua mengerti atau memahami materi pada siang hari ini. Dan saya akan berikan tepuk tangan untuk presentasi hari ini. Dan hasil pekerjaan mereka ini sangat bagus juga. Bagus, mantap. Hasil pekerjaan mereka ini sangat bagus. Dan saya juga sebagai guru senang. Karena siswa-siswa SMA kelas 3 ini anak-anak yang paling mengerti dalam sesuatu atau dalam keadaan apapun yang sulit, dia bisa melihat dan menilai. Sehingga pada siang hari ini juga mereka menyampaikan materi, dan yang tadi Pak sudah simpulkan, memang bagus juga materi mereka. Baik, kita dan pembelajaran hari ini kita cukup sampai di sini, dan kita akan bertemu lagi minggu depan
Dan kita akhiri mata pelajaran siang hari ini. Kita tadi awal tuh kita belajar pembukaan dengan doa, dan kita akhiri juga penutup dengan doa. Dan kita menyiapkan hati kita untuk masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menolong kami dari awal pertemuan kami hingga akhir semuanya dengan baik. Ya Bapa. Tuhan, Engkau yang menghendaki, Engkau yang membimbing kami, sehingga apapun yang kami jelaskan, siswa-siswa juga mengerti dalam diri atau cepat mengingat dalam materi siang hari ini. Tuhan memberkatilah mereka, dan siang hari ini juga Bapak, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan menjagalah mereka dalam perjalanan sehingga tiba di rumah dengan baik ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, hanyalah doa kami siang hari ini. Terima kasih. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Selamat siang, Pak. Shalom.